kemarin ada yang tanya ya mengenai BRMS. Sebenarnya secara teknikal si BRMS ini menarik, cuman ya kita agak mengkhawatirkan karena transaksinya cukup aneh gitu. Pembelian dan penjualan oleh investor ini cukup masif ya di bulan Mei, kemudian di bulan Juni juga. Jadi ini indikasi repo, dimana kalau teman-teman baca di berita, di laporan ya memang ini sedang dicari tahu oleh perusahaan apakah ini transaksi repo atau bukan. Ya, tapi secara teknikal sebenarnya untuk BRMS ini menarik kalau seandainya dia berhasil keluar dari zona kotak ini, teman-teman. Jadi ini adalah area supply di mana kalau dia melewati ini naik ke atas, maka kenaikannya bisa sampai ke 560. Cuman ya agak beresiko. Kenapa? Karena harga emas ini masih stabil di 3.300. Kecuali nanti kalau misalkan di 2 minggu ke depan ada penurunan suku bunga dari The Fed ya, mungkin komoditas emas juga naik kembali, itu menjadi sentimen yang positif untuk si BRMS. Tapi secara teknikal sebenarnya oke ya, dia bisa potensi cukup tinggi kenaikannya sampai di 560, tapi kita mewaspadai area kotak ini. Jadi kalaupun teman-teman mau trading di sini, saran saya untuk scalping aja deh. Maksudnya kalau ramai transaksinya bagus gitu, bolehlah teman-teman untuk scalping gitu. Cuman kalau misalkan untuk swing kita agak takut karena ini tadi teman-teman, transaksi ini mencurigakan. Ini transaksi apa? Kemudian ada saham yang ditanyakan juga. Ini saham properti di mana ada kasus pagar laut yang kemarin dan dia habis bagi dividen. Secara teknikal juga oke. Ini mungkin akan kita bahas juga nanti di komunitas ya. Jadi saya share. Secara teknikal dia memiliki hutang teman-teman di sekitar 14.000, di mana itu adalah area yang harus mestinya ya itu harus ditutupi. Kalau kita melihat chart ini oke ya. Ada penan flag. Area yang entry bagus ya, di area kotak ini cukup oke. Stop lossnya di support. Kemudian area untuk taking profit pertama itu di area kotak ini, dan tentu targetingnya di 14.000 ya. Selanjutnya ada saham rokok yang mau bagi dividen. Saham ini cukup murah sebenarnya ya, cuman yang namanya saham rokok ya kita melihat sentimen di sektor ini masih belum menarik, kecuali cukai rokok yang masih tetap atau tidak dinaikkan dari tahun lalu. Jadi ya itu menjadi sentimen positifnya. Berikutnya ya tentu dia akan bagi dividen ya. Kalau misalkan dianggap menarik gitu oleh investor, ini sebenarnya dia potensial ke 710 lah. Kemudian ada saham terkait dengan entertainment ya. Nah, teman-teman tinggal tebak aja ini sahamnya apa. Ini juga menarik untuk swing, oke. Karena posisi entry sudah terkonfirmasi ya. Cuman dia kalau misalkan breakout dari resistannya ini teman-teman bisa lihat chartnya apa gitu. Ini potensial ke 3.290. Jadi kalau misalkan teman-teman buy dan dapat momentum dia breakout, lumayan. Tapi saham ini cukup beresiko karena valuasinya cukup mahal ya. Teman-teman silahkan tebak sendiri. Kemudian saham bidang teknologi yang kita rekomendasikan di minggu sebelumnya baru ya. Ini juga potensial untuk swing karena dia masih di area buy. Kalau misalkan dia breakout ya dari garis birunya ini, lumayan teman-teman. Kalau dia naik ke sini aja udah belasan persen. Kemudian targetingnya ya kita sebenarnya menargetkan kenaikan sampai ke 200 dalam jangka panjang, 200 sama 240. Tapi untuk swing aja deh sekarang gitu, kita perhatikan, kita taking profit di area resistan di 160. Next kalau misalkan ada pembelian kuat ya, karena sekarang kan ini saham lagi dibeli terus oleh induknya ya, yang punya sahamnya ini. Next untuk targetingnya tentu di 170 sampai 180-an. Ini adalah target untuk swingnya. Kemudian ada saham properti ya, teman-teman tahu di bulan Juni ini The Fed kemungkinan besar gitu akan menurunkan suku bunga. Jadi saham properti seperti yang tadi yang pagar laut itu juga menarik. Kemudian ini juga saham properti yang lain teman-teman bisa perhatikan, dan memang dia belum terlihat pola yang dibentuk gitu. Tapi
secara perdagangan saya sudah melihat beberapa ada akumulasi yang besar oleh big money, di mana itu menjadi sentimen positif. Tapi ya karena ini akan bagikan dividen ke depannya, karena dia akan RUPS nanti, mungkin gejolak itu terjadi ketika setelah RUPS. Jadi teman-teman menarik untuk saham ini posisinya, tapi posisi teknikalnya belum terlihat. Beda dengan saham yang properti lainnya ya. Kalau properti yang ini kan chartnya sudah terlihat nih potensi pergerakannya kemana, kemudian apa yang dibentuk gitu. Kalau ini masih belum. Tapi secara hutang, dia ada hutang di 1.400-an lah. Ini harusnya bisa dicapai gitu. Apalagi di bulan Juni ini rumor penurunan suku bunga The Fed. Kemudian saham di bidang telco ya, Telkom ya. Jadi telekomunikasi ini adalah saham yang stagnan dari beberapa bulan, tapi ada akumulasi yang besar teman-teman. Cuman ya kalau teman-teman mau sabar ya, di harga sekarang akumulasi, kalau mau sabar ya, dan tiba-tiba ada penggorengan, maka next target dia bisa ke 2.400 ya. Tapi menurut teman-teman kalau saham yang seperti ini bergeraknya lambat ya, teman-teman nggak usah lirik aja, biar saja, karena memang pergerakan saham ini cukup lambat dan stagnan dan belum ada indikasi penggorengan gitu. Kemudian saham di sektor sawit yang sebelumnya kita lirik dan kita batal lirik ya, kali ini kita lirik kembali gitu, karena kita melihat harga sawit yang stabil karena permintaan India kemungkinan meningkat, efek dari penurunan pajak impor ya. Tapi menurut saya sih kenaikannya cuma terbatas sampai di sini aja ya, di 1000-an aja. Jadi ya mungkin teman-teman boleh lirik, cuman ya kenaikannya terbatas gitu. Berikutnya saham konstruksi, di mana kemarin sempat viral karena viral karena pegawai katanya nggak digaji gitu. Tapi kalau kita lihat teknikalnya juga menarik teman-teman. Ini bisa bullish flag ya, bullish flag dengan targetnya cukup tinggi ya, di 386. Kalau misalkan nanti suku bunga jadi turun, kemudian kereta cepat dari Bandung ke Surabaya itu jadi direalisasikan, ini adalah perusahaan yang potensial karena memang dia sudah anjlok lama dari beberapa tahun ya, dari 10 tahun lalu ini udah anjlok. Jadi ya posisinya cukup menarik, dia bisa double bottom dalam jangka menengah, jangka panjang dan menengah kalau berhasil breakout dari 346. Tapi di harga sekarang ini udah menarik untuk kita akumulasi karena dia udah masuk area buy. Kemudian saham sawit lagi ya, harga sawit sih sejauh ini masih stabil sebenarnya, cuman dia belum naik ke 4.000. Kalau misalkan dia naik, ini salah satu saham yang mungkin bisa digoreng dengan target kenaikan di 875. Itu adalah pantauan untuk scalping ya. Kalau untuk swing kita bisa lihat si saham properti, kemudian ada saham teknologi ya. Ini bisa digunakan untuk swing ya, properti kita masih bisa lirik. Kemudian saham sawit satu yang tadi, ini juga bisa untuk kita swingkan, tapi nanti teman-teman silahkan lihat di channel Insight untuk trading plan-nya.